Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Ibadah sore hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita beroleh kekuatan, beroleh berkat. Mari kita akan awali ibadah kita dengan datang kepada Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat sore, kita kembali lagi untuk beribadah di hari Sabat ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan ketaatan kita memperingati hari Sabat. Dan pada sore hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap berkat lewat pujian, lewat firman, dan juga perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama. Kita mau mengingat begitu besar keselamatan yang sudah Tuhan beri. Anugerahnya begitu luar biasa dalam diri kita. Kita yang harusnya berdosa, yang memiliki tubuh yang hina, tapi digantikan oleh Yesus Kristus sendiri yang mulia. Mari kita merenungkan betapa besar Yesus Kristus yang kita sembah itu. Haleluya. Kita naikkan bersama-sama. Juru selamatku. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Kita mau kuduskan, siapkan hati kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
Begitu besar Tuhan kasih setiamu dalam hidupku. Kau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau siapkan hati kita untuk menerima setiap berkat-berkat lewat pujian dan firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami tetap taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar ibu saudara? Luar biasa ya pasti ya. Kita bersuka cita, kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan walaupun kita di rumah aja, bekerja, beraktivitas. Tapi biarlah setiap hari dalam diri kita ada damai sejahtera daripada Tuhan. Amin ya ibu saudara. Kita mau bersuka bagi Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau bersuka buat Tuhan. Lihatlah dan lihatlah. Setia Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya untuk Bapak Ibu Saudara di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima setiap berkat-berkat lewat firman Tuhan. Biarlah kuasa salib Yesus dan darahnya yang memberi kita kekuatan baru, memulihkan setiap hati kita, dan jiwa kita pun kembali disegarkan oleh darahnya. Mari kita mau mengimani setiap firman yang kita dapatkan menjadi pegangan dalam hidup kita. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh. Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
kita serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada sore hari ini, malam hari ini kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami rindukan berkat Tuhan, kami rindukan jamahan Tuhan di dalam pemberitaan firman yang sebentar kami akan nikmati bersama-sama. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan, dan kami sambut dengan hati yang haus akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya luar biasa, dahsyat, karena memang Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang menyertai kita, Allah yang senantiasa menolong kita untuk kita boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal yang akan Allah pakai untuk mengubah hidup kita. 3 hal yang ingin Allah pakai untuk mengubah kehidupan kita. Nah, karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan lebih tertarik dengan namanya karakter kita lebih daripada kenyamanan kita. Kalau Tuhan senang dengan hidup kita nyaman, tentunya Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadi nyaman, agar kita mengalami kebahagiaan dan sukacita. Namun ada banyak hal, ada banyak perkara, ada banyak kejadian, peristiwa, keadaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan pengen membentuk hidup kita. Membentuk menjadi seperti apa, saudara? Tidak lain membentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Namanya pembentukan, saudara, itu membutuhkan sarana-sarana Semua barang, semua benda, semua situasi itu dibentuk, diciptakan melalui sarana-sarana yang ada. Nah, 3 hal itu, yang pertama, saudara, tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 17 Demikian firman Tuhan di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, alat yang pertama yang Tuhan pakai untuk mengubah kehidupan kita itu adalah Alkitab atau disebut sebagai firman Allah, saudara. Kalau saudara ingin serius berbicara, mengusahakan tentang perubahan untuk menjadi serupa dengan Yesus, saudara perlu benar-benar mempergunakan Alkitab atau firman Tuhan ini untuk diapakan, saudara? Untuk dibaca, untuk dipelajari, bahkan sangat perlu juga untuk dihafalkan. Ada ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat emas yang kita bisa terima kadang di dalam ibadah Paskah, ibadah tutup tahun,
Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja secara disiplin menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan tertentu. Kenapa? Karena memang sangat bermanfaat ya, untuk direnungkan dan mulai saudara dibaca, dipelajari, dihafalkan, direnungkan, dan firman itu akan masuk ya, dibiarkan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Makin banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita, demikian pula kita akan semakin berubah ya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi saudara yang suka dengan firman Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita baca itu mampu mengubah ya hidup kita. Nah, kadang-kadang saudara kita berkata, wah, saya ini tidak punya iman sama sekali ya, saya ini penuh kebimbangan, penuh keraguan. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi ya situasi seperti itu. Nah, ketika kita membaca firman, kita mempelajari firman, kita merenungkan firman, kita menemukan di sana bahwa firman Tuhan itu benar-benar mengubah hidup kita. Karena di dalamnya tertulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mendapat iman ketika firman Tuhan itu masuk ya di dalam hati kita, masuk di dalam pikiran kita, akan menguasai seluruh ya hidup kita, membangkitkan iman kita. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan pengen ya masing-masing kita mempergunakan firman Tuhan atau Alkitab ini semaksimal mungkin, karena Tuhan pakai alat ini untuk mengubah kehidupan kita, terutama di dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Kita membutuhkan tuntunan firman Tuhan yang akan menolong kita mengubah kehidupan kita. Nah, itu sarana yang pertama atau alat yang pertama. Jadi rencana Tuhan itu saudara selalu dapat ditemukan di dalam firman Tuhan ini ya. Dalam situasi-situasi yang terjadi sekarang ini ya, firman Tuhan itu menjadi solusi, menjadi jawaban atas setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan ini. Kalau saudara hari-hari ini sedang bergumul tentang rencana Tuhan, kehendak Allah di dalam kehidupan saudara, sekali lagi temukan jawabannya di dalam firman Tuhan ini. Selain membentuk kita, firman Tuhan juga ya, menuntun kita untuk menemukan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Alat berikutnya atau sarana berikutnya supaya hidup kita diubahkan, saudara. Kalau yang pertama tadi apa, saudara masih ingat ya? Alkitab atau firman Tuhan. Nah, sarana yang kedua ini kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, saudara, kalau kita ingin hidup kita diubahkan, alat yang kedua, kita membutuhkan namanya karya Roh Kudus, saudara, di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan, tuntunan, kuasa Roh Kudus, maka kita ini
menjadi biasa-biasa saja. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hidup kita, saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, saudara, Yesus menyuruh Roh Kudusnya ke dalam kita. Sekali lagi, ini bukan perasaan, tapi memang nyata bahwa Roh Allah sendiri, Roh Kudus, ada di dalam diri kita, saudara, memberi kita kuasa yang kita perlukan untuk berubah, seperti yang sudah kita baca tadi, Roma 8 ayat 11, bahwa jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam ya di dalam kamu, jadi roh yang sama, yaitu Roh Kudus diam di dalam diri kita, akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Hidup kita akan diubahkan oleh karya Roh Kudus, saudara. Roh Allah di dalam kita akan memberi kita kuasa yang kita perlukan untuk berubah. Apa saja area-area dalam hidup kita yang ingin diubah, maka kita tidak bisa mengubah dengan kekuatan kita sendiri, maka Roh Kudus itu dibutuhkan, diperlukan untuk mengubah kehidupan orang-orang percaya, untuk mengubah kehidupan saya, untuk mengubah kehidupan saudara. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 mengatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, ini kebenaran yang sangat indah. Jangan sampai kebenaran ini tidak kita mengerti, saudara. Roh Allah lah yang bekerja di dalam diri kita, bekerja di dalam dan bersama kita untuk mencapai tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu untuk kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, ya. Roh Kudus, saudara. Nah, tidak lama lagi kita akan merayakan, ya, mengenang beberapa peristiwa, ya. Ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Mungkin saudara, situasi yang terjadi ini kita belum bisa kumpul bersama-sama, namun kita tetap akan gunakan kalender-kalender penting kita ini, saudara, untuk mengalami Roh Kudus lebih dahsyat dalam hidup kita. Nah, saudara, rencana Allah adalah menyatakan kepada kita bagaimana merubah melalui firman-Nya dan memberi kita kuasa untuk berubah melalui Roh-Nya, ya. Nah, banyak sayang orang tidak mengerti cara kerja Tuhan ini, sehingga dia tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Mari saudara, terima kebenaran ini bahwa Alkitab akan mengubah hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, ya, untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan lain sebagainya, saudara. Yang terakhir, saudara, yaitu yang ketiga. Nah, sebelum yang ketiga, 1-2 harus ingat, ya. Yang pertama, firman Tuhan atau Alkitab, sarana untuk mengubah kita. Yang kedua adalah Roh Kudus. Nah, yang ketiga, saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29, kalau ayat 28-nya sering saya sampaikan, sering saudara baca, mungkin beberapa orang hafal. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, saudara, ini ayat yang penting, ya. Perhatikan, dia tidak mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita baik, tapi, ya, dia mengatakan, saudara, malah dia berkata, dia akan memakai segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi atas kita
yang baik maupun yang buruk, Allah memakainya untuk mendewasakan rohani kita, mendewasakan iman kita. Jadi saudara, walaupun tadi yang 2 poin tadi, meskipun ya kita membaca Alkitab selama 1 jam sehari mungkin, atau berapa pasal sehari, tetap ya kalau kita membaca ayat firman Tuhan 1 jam, masih ada sisa perjalanan hidup kita selama 23 jam. Nah, 23 jam itu adalah bagaimana kita menghadapi berbagai keadaan-keadaan yang nyata, yang real ya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, jadi Allah memakai sarana ini ya. Sarana apa? Keadaan ya, memakai sarana keadaan itu lebih banyak dari apa saudara? Dia memakai Alkitab ya. Kita tidak sepanjang hari mengingat ayat-ayat saudara, namun kita bertemu dengan keadaan-keadaan. Artinya apa? Kalau Tuhan memakai sarana atau alat selain Alkitab firman Tuhan, Dia memakai Roh Kudus untuk membentuk kita. Dia juga mengubah kita menggunakan berbagai keadaan yang kita alami hari lepas hari saudara. Nah, mari saudara kita meresponi setiap peristiwa keadaan yang terjadi ini dengan benar, karena Tuhan akan pakai untuk mendewasakan kita. Jadi masalahnya datangnya dari mana ini? Sebuah pertanyaan. Ya. Kalau ada masalah itu datang dari mana? Ada beberapa sumber tentunya ya. Pertama, kalau ada masalah, ada persoalan ya, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa ya, penuh dengan ya persoalan, penuh dengan dosa. Adam pun manusia yang diciptakan Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, gagal saudara. Gagal untuk berespon ya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialaminya di Taman Eden. Jadi kita memang hidup di dalam dunia yang penuh dengan ya, keadaan yang kita alami sekarang ini saudara. Tergantung dari respon kita. Ada orang yang responnya jahat, responnya buruk, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang buruk saudara. Nah, kita punya yang kedua ya, kita punya musuh selain kita tinggal di dunia yang memang apa yang terjadi di dunia ini kita alami. Kalau hari-hari ini kita mengalami wabah ya, virus corona ini saudara, ada orang yang menanggapinya berbeda. Ada yang sama sekali nggak berani keluar rumah ya saudara ya, nggak berani di rumah, terus takut saudara ya. Tapi ada yang ekstrim lain, teroboh saudara ya, dia tetap masih keluar rumah dengan tanpa mempertimbangkan ya faktor-faktor ya, protokol yang harus diikuti saudara. Dia nggak pakai masker mungkin, nggak cuci tangan ya. Kita saudara tidak boleh takut berlebihan, namun kita juga tidak boleh ceroboh dalam menghadapi keadaan ya. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yang pertama tadi kita tinggal di dunia, yang kedua kita punya musuh ya. Punya musuh kita iblis, musuh kita setan ya. Kenapa? Karena dia pekerjaannya adalah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia kerjanya adalah menipu orang-orang percaya ya, dengan tipu dayanya dia menipu orang-orang percaya supaya tersesat, supaya tidak menemukan rencana Tuhan, supaya hidupnya hancur, supaya hidupnya ya mengalami banyak masalah. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi. Kenapa ada masalah ya? Karena ada musuh saudara. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, kenapa kita mengalami masalah? Kalau kita mau jujur, kadang kita membuat keputusan, dan keputusan itu bukan keputusan yang terbaik, atau bahkan keputusan yang salah. Kita harus berani mengakui kadang keputusan itu salah atau tidak yang terbaik, sehingga kita mengalami masalah-masalah yang ada. Namun saudara, kita tidak perlu jadi akhirnya down, jadi pesimis, jadi patah semangat dengan masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Kenapa?
Karena poin yang ketiga ini mengajar kepada kita, Tuhan mau mengubah kita serupa dengan Kristus. Dia memakai alat yang namanya berbagai keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi kebenarannya adalah bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi Allah lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi untuk menyikapi keadaan yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini, saudara, boleh kita berdoa untuk segera selesai virus ini, boleh berdoa untuk supaya kembali cepat nyaman hidup saudara. Namun apa yang saya sampaikan tadi, saudara, Tuhan tertarik dengan karakter kita. Bagaimana respon kita meresponi kita punya aset, sumber yang luar biasa, yaitu Alkitab. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberi Roh Kudusnya dalam diri kita, mari kita bebaskan Dia berkarya membentuk hidup kita. Mari gunakan juga keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita tetap untuk mendatangkan kebaikan bagi pembentukan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan berdoa bersama-sama sebelumnya untuk roti dan anggur yang sudah disiapkan di rumah Bapak Ibu saudara semua. Juga untuk pelayan-pelayan yang sudah dibagikan tadi. Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk orang-orang yang dewasa. Untuk anak-anak tidak diperkenankan sebelum dia memahami, mengerti arti makna dari perjamuan kudus ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk roti dan anggur yang kita pakai menjadi sarana kita merenungkan pengorbanan Kristus. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau berdoa, Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, kami berdoa untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Ketika kami menikmati Tuhan tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan kekuatan secara rohani. Iman kami boleh dibangkitkan. Kami boleh menyadari bahwa kami adalah satu tubuh yang mana Kristus adalah kepala. Sehingga Tuhan boleh memimpin, mengendalikan seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, kuduskan, sucikan menjadi sarana berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita renungkan sejenak tubuh Yesus yang telah dipersembahkan dengan penderitaan yang begitu hebat. Dia mau alami itu karena dia sangat mengasihi kita, menggantikan kita untuk menerima hukuman, supaya kita bebas dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi hadirat Tuhan. Sebelum kita meminumnya, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus, darah yang tidak bercacat celah, sempurna, sehingga sanggup menghapus setiap dosa-dosa kita, menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba, yang sebelumnya merah seperti kirmisi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang membasuh kami, yang menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu yang dapat membawa kami datang ke hadirat Tuhan, menghampiri-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, supaya firman-Nya tertanam di dalam hati kita, supaya kuasa Roh Kudus boleh bekerja di dalam hidup kita, supaya kita boleh berespon dengan benar terhadap berbagai peristiwa keadaan yang terjadi dalam hidup kita, agar hidup kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya jemaat GIA Sentiaki, juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberkati mereka, karena kami yakin percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan boleh menjamah menjangkau setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan Tuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Yang bergumul tentang pekerjaan, tentang ekonomi, mari Tuhan tolong dan berikan jalan keluar yang terbaik, karena Engkau menghendaki kami bekerja, dan melalui pekerjaan kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap studi dari anak-anak kami Tuhan, di setiap jenjang dari yang terendah sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kurikulum baru yang mereka lakukan di rumah. Kiranya Tuhan dapat menolong mereka melakukannya dengan baik, mendapatkan ilmu dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan yang akan dipimpin oleh Mbak Arel. Syukur atas setiap berkat-berkat yang sudah kita terima. Tiba saatnya untuk kita mengembalikan kembali berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita lewat persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan ayat di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa kami yang surga, sebentar kami akan memberikan sebagian berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi alat pelebar kerajaan-Mu untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau pun juga memberkati dan mencukupi setiap kebutuhan bagi jemaat-jemaat di GIA Sentiaki ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Mari kita pujikan bersama-sama, aku diberkati. Sedia
Selanjutnya untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita akan satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan bangsa dan negara kita tentunya, dan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan rahmat. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan dicurahkan, Tuhan menolong setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pihak yang sedang Tuhan pakai. Kiranya Tuhan berkati Tuhan mereka yang ada di garis depan, untuk para dokter, tenaga medis, perawat Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, sehingga dengan urapan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, mereka dapat melakukan tugas-tugas dengan baik. Tuhan berkati juga untuk keluarganya, sehingga diberkati dengan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Mereka yang bersatu hati bersama-sama untuk memerangi pergumulan ini ya Tuhan. Engkau memberikan anugerah kekuatan. Kami secara khusus juga berdoa untuk keamanan ya Tuhan. Anugerahkan keamanan untuk bangsa kami, untuk kota kami, dan lingkungan dimanapun kami berada. Dijauhkan dari segala kerusuhan, tidak ada penjarahan, tidak ada niat jahat, tidak ada Tuhan kejahatan-kejahatan yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari ya Tuhan, Engkau yang akan berkarya, berikan kami, anugerahkan kami keamanan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan sekali lagi untuk jemaat Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, biar iman mereka tetap kuat, iman mereka tetap bangkit menghadapi situasi yang sedang terjadi ini. Disinilah umat-Mu boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, menjadi saksi dimanapun mereka berada. Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan mendapat kemenangan, mendapat pertolongan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan berkati kegiatan gereja kami yang kami lakukan secara online. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu untuk boleh melayani jemaat Tuhan dengan baik melalui pelayanan online ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Berkat Tuhan atas setiap kami yang ambil bagian pelayanan dalam ibadah sore hari ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang setia beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah mereka sehingga rumah tangga mereka dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, pandang kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap orang yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Kiranya engkau memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.